Pernahkah kamu melihat seseorang mengutip ayat Alkitab, tetapi rasanya ada yang tidak tepat? Kadang ayat itu dipakai untuk membenarkan sesuatu, kadang dipakai untuk menutup kritik, bahkan kadang dipakai untuk mendukung ajaran yang sebenarnya tidak alkitabiah. Nah, masalahnya bukan pada Alkitabnya, masalahnya ada pada cara kita memahami ayat tersebut. Karena kenyataannya ada beberapa ayat dalam Alkitab yang sangat sering dikutip, tapi sering disalahartikan. Dan hari ini kita akan melihat 7 ayat Alkitab yang paling sering disalahpahami. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar dan sempurna. Namun kesalahan sering terjadi ketika seseorang mengambil satu ayat tanpa melihat konteksnya. Nah, padahal setiap ayat memiliki latar belakang, tujuan penulisan, dan juga konteks yang penting untuk dipahami. Tidak sembarangan. Jadi, jika kita tidak memperhatikan hal tersebut, kita bisa menarik kesimpulan yang keliru dari firman Tuhan. Dan inilah 7 ayat Alkitab yang sering disalahartikan. Yang pertama, Matius pasal 7 ayat 1. Matius pasal 7 ayat 1 mengatakan, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Ayat ini sering dipakai untuk mengatakan bahwa kita tidak boleh menilai apapun yang salah dari orang lain. Misalnya, ketika seseorang menegur dosa atau kesalahan, orang lain berkata, "Jangan menghakimi." Namun jika kita melihat konteksnya, Yesus sebenarnya sedang berbicara tentang kemunafikan. Yesus berkata bahwa sebelum kita menilai orang lain, kita harus terlebih dahulu memeriksa diri kita sendiri. Dengan kata lain, Alkitab tidak melarang kita membedakan benar dan salah. Yang dilarang adalah menghakimi dengan sikap munafik, sombong, dan tanpa kasih. Yang kedua adalah Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ayat ini sering kali dipakai untuk mengatakan bahwa dengan Tuhan kita bisa melakukan apa saja. Ayat ini bahkan sering muncul di poster motivasi, kaos olahraga, dan slogan keberhasilan lainnya. Namun jika kita membaca ayat sebelumnya, Rasul Paulus itu sedang berbicara tentang belajar merasa cukup. Dia berkata bahwa ia telah belajar hidup dalam kelimpahan dan dalam kekurangan. Artinya, ayat ini bukan tentang menjadi sukses dalam segala hal, tetapi tentang Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan dalam segala keadaan. Ayat Alkitab ketiga yang sering kali disalahpahami adalah Matius pasal 18 ayat 20. Matius pasal 18 ayat 20 berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Nah, ayat ini sering dipakai untuk mengatakan bahwa Yesus hadir hanya jika ada beberapa orang berkumpul. Padahal Alkitab itu jelas mengajarkan bahwa Tuhan selalu menyertai orang percaya walaupun dia sendirian. Nah, jika kita melihat konteksnya, Yesus itu sedang berbicara tentang penyelesaian konflik dan disiplin dalam jemaat. Ayat ini tuh sedang menekankan bahwa ketika gereja mengambil keputusan yang benar dan sesuai firman Tuhan, Yesus menyertai otoritas itu. Selanjutnya yang sering kali disalahpahami adalah Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Ayat ini sering dijadikan janji bahwa Tuhan itu pasti memberikan kehidupan yang sukses dan lancar. Namun kenyataannya ayat ini ditulis kepada bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka bahkan diberitahu bahwa mereka akan tinggal di sana selama 70 tahun. Artinya pesan ayat ini bukan bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi bahwa Tuhan tetap setia dan memiliki rencana, bahkan di tengah penderitaan. Itu maksud ayat ini. Yang kelima adalah Mazmur nomor 105 ayat 15. Mazmur 105 ayat 15 mengatakan, "Jangan menyentuh orang-orang yang kuurapi." Nah, ayat ini kadang dipakai untuk mengatakan bahwa pemimpin rohani tidak boleh dikritik atau ditegur.
Namun jika kita membaca konteksnya, ayat ini berbicara tentang perlindungan Tuhan terhadap umatnya ketika mereka berada di tengah bangsa-bangsa lain. Nah, ini bukan berarti seorang pemimpin rohani kebal dari koreksi. Dalam Alkitab, bahkan para nabi dan rasul pernah menegur pemimpin yang salah. Yang keenam yang sering kali disalahpahami adalah Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7 mengatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Nah, ayat ini sering dianggap sebagai janji bahwa Tuhan akan memberikan apa saja yang kita minta. Namun, Alkitab juga mengajarkan bahwa kita harus berdoa sesuai kehendak Tuhan dengan motivasi yang benar dan dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi doa bukanlah cara untuk memaksa Tuhan memenuhi semua keinginan kita, tetapi cara untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ketujuh yang seringkali disalahpahami adalah 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Banyak orang mengutip ayat ini dan mengatakan uang adalah akar segala kejahatan. Padahal ayat aslinya mengatakan cinta uang adalah akar segala macam kejahatan. Artinya bukan uangnya yang jahat, uang hanyalah alat. Yang berbahaya adalah ketika hati manusia mencintai uang lebih dari Tuhan, sehingga rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang itu. Itulah 7 ayat Alkitab yang sering kali disalahartikan. Nah, ayat Alkitab itu bisa disalahartikan ketika kita mengambil satu ayat tanpa konteks, kemudian kita mengabaikan latar belakangnya atau memakainya untuk mendukung pendapat pribadi kita. Karena itu penting bagi kita untuk mempelajari firman Tuhan secara utuh, bukan hanya mengutip sebagian ayat saja. Dan ketika kita memahami konteksnya dengan benar, firman Tuhan itu tidak hanya menjadi kutipan yang indah, tetapi dia menjadi kebenaran yang akan mengubahkan hidup kita. Nah, dari ayat ini, mana yang menurutmu paling sering disalahartikan oleh orang? Atau mungkin kamu pernah mendengar ayat lain yang juga sering disalahpahami? Kalau ada, tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Shalom.